Yuk kita lanjut ke soal berikutnya aja lah ya. Apa ya? Nah ini kira-kira gambarannya begini ya. Nah ini tadi jawabannya. Lalu soal yang kedua. Nah, ada 5 orang duduk di meja bunda. Nah, berapa banyak cara 5 orang tersebut dapat duduk di meja bunda? Nah, jawabannya begini ya. Ada 5 orang, tapi kemungkinannya yang permutasi siklisnya kan itu konsepnya kemarin ada berapa cara kan gitu kan. Jadi pakai konsepnya 5 minus 1. Ingat permutasi siklis itu punya rumus permutasi siklis itu kan punya konsep atau rumusnya kan begini kan. P siklis sama dengan N-1 faktorial. N-nya kan 5 dari soal ini kan N-nya 5 kan. N-nya kan ini 5 orang. Berarti ini N-nya sama. Maaf Kak, kalau karena dikurang 1, karena kalau duduk berlima, mereka muter itu sama aja gitu dengan yang duduk di awalnya. Betul. Jadi dikurang 1 itu. Betul. Alasannya itu. Oke. Jadi nanti kalau kalian praktekin ada meja bundar, kalian duduk. Nah, berapa banyak cara yang bisa dibentuk dari kalian berlima tuh ada 24 cara gitu ya. Gimana, Vel? Berarti siklis itu berlaku untuk berapa orang pun ya, Pak? Iya. Tapi Kalau kalau misalkan mejanya persegi panjang, mejanya persegi panjang, ada yang bisa jawab? Berlaku nggak siklis kalau mejanya persegi panjang? Tergantung. Kalau persegi panjangnya itu berupa kayak persegi, itu ya tetap. Jadi misalkan setiap sisi itu punya 2 kursi, itu masih berlaku. Cuman kalau misalkan persegi panjang dan ada satu sisi yang misalkan punya 3 kursi, terus ada yang punya 2 kursi, itu udah nggak terlalu berlaku sih menurut aku. Karena siklis itu pengertiannya kan berputar kan dia kan. Ya nggak sih? Ya kan? Jadi kalau misalkan ini pertanyaannya tetap di meja bunda. Kalau ada 8 orang, kemungkinannya berapa? 7 faktorial. 7 faktorial itu berapa? 4.200 gitu. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 7 kali 6 kali 2 5 faktorial kan? Oh enggak, 5.040 ya? 5.040 ya? Jadi kalau ada 8 orang berarti konsepnya tinggal 8 minus 1 kan untuk permutasi siklis. Berarti ini 8 minus 1 faktorial. Di 7 faktorial. 7 faktorial itu kan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini 42 kali 5 2 10. 8 40. 2 4 60 ya. Ya enggak sih? Ya, 42 itu 120 kan, Pak? Iya, 120 kali 720 kali 7 kali 6 4.900 ditambah 140 5.040. Ya pelan-pelan ya kita hitung ya. 42 kali 5 kan 210. 210 kali 4 840 ya. 840 kali 3 2520. 2520 kali 2 5040. Bingung kita ya. Oke. Sekarang kalau misalkan ada 3 orang, ada berapa kemungkinan banyak cara? 2. Cuman 2. Masih berlaku nggak sih siklisnya, Pak? Masih lah. Kan 3 orang. Kecuali kalau 2 orang, cuma 1 kali kan. Ya. Kalau 3 orang, berarti misalkan Hanif, Musyafa, sama Felix. Yang pertama bisa Hanif, Musyafa,
Yang kedua bisa Mustafa sama Felix. Atau urutannya Hanif Mustafa Felix, Felix Mustafa Hanif, bebas lah gitu kan. Bayangin Intinya aja duduk dengan 2 orang lain gitu di meja Iya. bunda. Misalkan si A sama si B. Di sebelah kiri kita si A, sebelah kanan si B. Kalau kita muter-muter, ya tetap aja gitu sebelah kirinya itu si A, sebelah kanan si B. Nah, cuman kalau misalkan kita satu-satunya cara untuk ganti itu adalah yang menukar tempat duduk mereka. Jadi si B di kiri kita, si A di kanan kita. Angkep ya. Jadi nggak usah pusingin dengan meja bundar nih, karena udah ada konferensi meja bundar dan itu udah ada hasilnya sih. Siapa yang belajar sejarah konferensi meja bundar? Ternyata mereka pakai konsep permutasi siklis kalau nggak salah ya. Namanya konferensi meja bundar. Kenapa nggak konferensi meja persegi atau meja persegi panjang gitu ya? Itu apa sih konferensi meja bundar? Itu perjanjian apa sih? Lupa kapan. Rumroyen bukan? Emang konferensinya disebut meja bundar. Ya itu bahasa apa Mus? Perjanjian Rumroyen bukan? Nggak apa. KMB itu. Nggak hafal ya? Ayo yang IPS, yang belajar sejarah peminatan konferensi meja bundar teh bahas perjanjian apa? Perjanjian Indo sama Belanda, Kak. Tentang apa tuh? Rumroyen bukan sih? Andrew? Tentang ya Room for Region namanya. Bener ya, Rumroyen ya, meja bundar ya. Ya, Oke. Tentang apanya, tak benar nggak tahu, Rumroyen udah lupa isinya. Karena udah nggak belajar sejarah udah. Oke, siklis aman ya. Nah, sekarang kita, ini mau dicatat dulu nggak? Kalau mau dicatat dulu, Kak Banar kasih waktu bentar. Atau soal lagi, kita belajar yang permutasi berulang. Kemarin kan kita belajar 3 item ya. Permutasi dengan unsur yang sama, permutasi siklis, sama permutasi berulang. Bisa bentar ya. Bentar lihat dulu. Oh, Max. Karena saji, tapi sajinya itu nggak apa-apa kok. Terus itu yang aku cerita, kita makan buah, makan nasi, banyak. Makan ayamnya, makan buah, habis. Udah dicatat yang ini adik-adik? Yuk, Kak Bandar keluarin ya soalnya. Tentang permutasi berulang. Nah ini dia. Ada beberapa angka di bawah ini. Yang pertama ada 3 angka, yang kedua ada 4 angka, yang C ada 5 angka. Ya. Nah, yang diminta dari angka-angka berikut itu hanya disusun sebanyak 3 angka. Syaratnya angkanya boleh berulang. Ya. Maka kalau ada kata boleh berulang, berarti kita pakai konsep permutasi berulang. Nah, kemarin permutasi berulang seperti apa? Nah, perhatikan di sini 3 angka. Ya, terdiri dari 3 angka. Nah, ini sebagai R-nya. Berarti R-nya sama dengan 3. Nah, tinggal pakai konsep permutasi berulang aja. Ya. Permutasi berulang punya konsep apa? Gitu ya. Oke, 5 menit ya. A, B, C ya.
Oke, yang A dulu. Atau permutasi berulang punya konsep apa? Rumusnya seperti apa permutasi berulang? NPR itu. N pangkat R ya? NPR. Iya. Yang terakhir kemarin banget, yang Kak Bandar kasih terakhir Bang, permutasi berulang itu punya konsep ini kan, N pangkat R. Yang A dulu, N-nya berapa? Yang A ada berapa anggotanya? Ada berapa angka? 3, 3. Yang B ada berapa angka? 4, 4. Yang C? 5. 5. Udah enak kan? Tinggal nyari ini aja kan? Buat yang A, P berulangnya berarti N pangkat R kan? 3 pangkat 3. Yang B, P berulangnya berarti 4 pangkat 3 kan? Karena yang dimintanya kan 3 angka, walaupun ada 4 angka di sini ya. Yang C-nya P berulangnya berarti 5 pangkat 3. Berapa nih jawabannya? 3 pangkat 3, 4 pangkat 3, 5 pangkat 3. Berapa? 27, 64, 125. 27, 64, 125. AP, ASEAN, kita sama kita datang nggak ya 15 kemarin sama Itu. minggu kemarin. Minggu kemarin. Ya aku salah kemarin ada. Ini berempat ya. Kamis gimana? Kamisnya deh gimana? Oke, silakan dicatat. Kalau udah kasih jempolnya kita mau absen ya. Ini mah aman ya. Balik sudah. Oke. Sampai sini 3 contoh tentang permutasi dengan unsur yang sama, siklis dan berulang. Ada yang mau ditanyain? Paham atau masih bingung? Tinggal nanti deteksi soalnya aja ya. Gimana? Enggak, nanti di-share materinya. Di-share. Oh iya, belum. Aduh, sorry Kak Bandar lupa. Nanti Kak Bandar upload ya hari ini ya. Sorry. Nah, thank you Iya, nih. aku ada Udah ngingetin. lewat screenshot terus. Oh iya. Oke. Thank you nih. Ya, kita absen yuk. Open cam yuk. Silakan open cam yuk. 3, 2, 1. Oke. Thank you semua adik-adik. Sampai ketemu 2 minggu lagi ya, karena minggu depan Selasa Rabu libur ya. Bye-bye. Makasih Kak. Ya. Terima kasih Kak. Libur apa, Pak? Makasih Kak. Ya. Felix gimana? Libur Imlek. Selasa itu cuti bersama Imlek. Imleknya hari Rabu. Gitu kan. Oh, jadinya cuti bersama. Iya, Selasa itu cuti bersama dari pemerintah. Dadah Pak Bandar. Ya, Makasih. thank you. Ya, sama-sama. Siapa? Ya, Felix sama-sama.